Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali walaupun masih melalui media komunikasi, media YouTube seperti ini, tetapi kita tetap bersuka cita dan biarlah kiranya sukacita kita tetap tinggal di dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami datang kepadamu merendahkan diri karena kami membutuhkan kasih Tuhan di dalam mengerti firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati juga umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom, saya menyapa saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya di sana? Dan saya tetap berharap, saya optimis bahwa saudara-saudara yang terkasih tetap sehat dan tetap luar biasa di dalam Tuhan. Tetap semangat dan tetap antusias untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kita beribadah seperti ini di dalam Tuhan, percayalah Tuhan senang dengan ibadah-ibadah kita. Tuhan tidak pernah melihat di mana tempatmu beribadah, tapi Tuhan selalu melihat bagaimana sikap hati kita beribadah kepadanya. Sekalipun yang berkumpul itu mungkin hanya ayah, ibu, dan 2 atau 3 orang anaknya, itu adalah satu hal yang luar biasa. Bahkan kalau dikatakan dalam situasi seperti ini, rasanya justru orang-orang yang memang rindu kepada Tuhan akan terlihat dalam situasi seperti ini. Jadi Tuhan juga melihat bagaimana kita tetap merindukan Dia, bagaimana kita tetap beribadah kepada Tuhan dalam keadaan yang sangat sulit. Bukan memaksakan diri untuk beribadah di gereja, di gedung gereja, tetapi Tuhan melihat bagaimana hati kita tetap terpaut kepada Tuhan, tetap rindu untuk datang kepada Tuhan. Amin. Dan saat ini ketika saudara-saudara yang terkasih rindu dan menantikan melihat YouTube yang saya bagikan, di situ juga Tuhan melihat bagaimana engkau, bagaimana saudara-saudara yang terkasih tetap menantikan siraman kasih Tuhan melalui firman Tuhan. Dan saat ini saudara-saudara yang terkasih, kita akan belajar tentang apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saya memberikan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang nasihat supaya tetap berjuang. Ini tertulis di dalam Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Filipi kita menemukan sangat banyak quotes, sangat banyak kata-kata yang sangat bijak yang mengena di dalam hati kita. Dan untuk Filipi, untuk kitab ini sangat banyak ayat yang menjadi ayat hafalan. Karena apa? Banyak hal-hal yang luar biasa dituliskan dalam kitab ini yang menguatkan, meneguhkan di dalam penderitaan tetap berjuang. Dan kali ini tidak lepas dalam hal itu. Nah, saya akan bacakan bagi saudara-saudara yang terkasih. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan, dan sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita diberikan yang pertama karunia untuk percaya. Di sini kita belajar bahwa sebenarnya kita percaya kepada Kristus itu adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Bukan semata-mata karena kita ini memang paham dan mengerti tentang ajaran Kristus, tetapi karena memang Tuhan mau agar kita menerima Dia.
Tuhan telah memilih kita untuk percaya kepada Kristus, dan dialah yang memberikan kita hati yang percaya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika Paulus menyampaikan surat ini kepada jemaat di Filipi, dia berharap satu ketika jika dia datang ke Filipi, dia akan melihat sendiri bagaimana jemaat ini bertumbuh di dalam Kristus. Dan yang kedua, seandainya Paulus tidak datang, dia akan mendengar kabar bahwa jemaat di Filipi itu adalah jemaat yang bersukacita di dalam Tuhan. Sekalipun Paulus mengatakan, sekalipun orang lain menganggap bahwa itu adalah penderitaan, itu adalah kebinasaan, tetapi dalam diri kita sendiri kita memahami bahwa itu adalah sukacita di dalam Tuhan. Nah, jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjadi orang Kristen, tidak serta-merta sukacita yang dimaksudkan itu adalah memang keadaan yang aman, nyaman, tenang, damai. Banyak orang sekarang salah menafsirkan dan berkata serta berpikir bahwa orang Kristen itu ketika ketemu dengan Yesus akan terlepas dari semua masalah-masalah yang ada di dunia ini. Ada banyak orang Kristen yang berpikir ketika dia bertemu dengan Kristus, ketika dia mempercayai Kristus dan menetapkan, memilih untuk menjadi pengikut Kristus, maka dia akan tenang-tenang saja, aman-aman wae, akan santuy. Apalagi istilahnya zaman sekarang, pikiran-pikiran seperti itu sangat banyak diterima. Makanya sebagian besar ada orang yang beranggapan bahwa masuk ke dalam Kristus itu, masuk ke dalam kekristenan itu akan menempatkan kita pada zona nyaman. Saudara-saudara yang terkasih, kita ditempatkan bukan dalam zona nyaman, tetapi zona aman. Nah, maksudnya ketika kita mengenal Kristus, kita akan berjumpa dengan banyak hal yang tidak kita pahami. Kita akan bertemu dengan hal-hal yang mungkin akan menyakiti fisik kita, bahkan menekan pikiran kita secara psikologis. Kita akan tertekan, kita akan banyak bertemu dengan masalah-masalah. Tetapi ingat, jiwa kita selamat. Dan kita tidak merasa bahwa itu adalah satu beban. Kita tidak akan pernah berpikir bahwa itu adalah masalah. Kita akan selalu merasa bahwa diri kita sudah aman dan kita bersukacita di dalam Tuhan. Mungkin bagi kita yang sudah Kristen dari awal, dari kecil sudah Kristen, kita tidak mengalami masa transisi dalam perubahan-perubahan yang ada. Kita tidak mengalami kesulitan-kesulitan begitu mengenal Kristus. Nah, bagi saya mungkin saya mengalami sedikit saja, saudara-saudara yang terkasih. Saya pernah mengalami perubahan dari yang tadinya tidak begitu kenal dengan Kristus, lalu kemudian saya memilih untuk mengenal Kristus secara pribadi dan saya menyatakan diri siap untuk melayani Tuhan. Banyak hal yang saya alami, banyak tantangan yang saya alami. Ada kalanya kita itu dipertemukan dengan pilihan yang sulit. Mengikut Tuhan tapi kehilangan banyak hal, melayani Tuhan tapi kehilangan banyak hal, atau kembali pada hal-hal yang selama ini kita pilih tapi akhirnya pudar cinta kasih kita kepada Tuhan. Nah, itu masih saya. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tadinya dia bukanlah orang Kristen, yang tadinya dia tidak mengenal Kristus? Begitu dia datang dan memilih Kristus, ya, dalam arti tadinya dia punya kepercayaan yang lain dan dia sekarang beralih kepada kekristenan, dia menjadi percaya kepada Kristus. Coba perhatikan, saudara-saudara yang terkasih pasti mengalami banyak tantangan, banyak masalah, banyak persoalan-persoalan, baik itu dari sekelilingnya, dari lingkungannya, baik juga dari keluarganya, bahkan secara psikologis. Karena apa? Ada perubahan mindset yang besar, yang luar biasa dari kepercayaan sebelumnya, dan kemudian dia masuk ke dalam kekristenan.
Mindsetnya harus berubah. Pola pikirnya harus benar-benar digodok dan kemudian disamakan dengan Kristus. Nah, tetapi ketika mereka tetap berjuang, ya biasanya ini bisa mereka alami 1 bulan bahkan sampai beberapa bulan pertama, mereka akan mengalami tekanan di dalam diri mereka, baik oleh orang lain, bahkan dari pikiran sendiri. Contoh kecilnya, saudara-saudara bisa melihat ada beberapa orang belakangan ini masuk dari Islam, kemudian masuk menjadi Kristen, ya. Ada di Aceh misalnya, ada di Aceh, itu ketika dia memilih menjadi Kristen, mengikut Kristus, oh dia pasti akan dianiaya. Dia pasti akan bergumul dengan itu. Karena apa? Keluarganya tidak setuju. Karena dalam paham keluarganya, agama yang benar itu adalah agama mereka. Tuhan yang mereka kenal lah, Tuhan yang benar-benar bisa menyelamatkan. Nah, dan akhir-akhir ini saya belajar tentang 2 tokoh yang pindah agama di daerah Timur Tengah. Mereka dipenjara sampai 9 tahun kalau tidak salah. Ya, sampai 9 tahun berada di dalam penjara karena memilih untuk mengikut Kristus. Itu bukan satu hal yang gampang, saudara-saudara yang terkasih. Itu bukan hal yang mudah. Ketika kita dimasukkan ke dalam penjara, menderita di sana karena perubahan iman kita, karena kita lebih memilih Kristus, kemungkinan besar kita akan mulai mencari tahu, kenapa seperti ini Tuhan? Engkau menjanjikan keselamatan. Tetapi kali ini melalui firman Tuhan, kita diingatkan bahwa itu bukanlah satu penderitaan yang membuat kita tawar hati atau membuat kita menyesal. Mindset orang yang sudah percaya kepada Kristus akan memandang penderitaan itu sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Ketika seseorang sudah terkurung di dalam penjara, apakah dia masih tetap bisa menunjukkan kemuliaan Tuhan? Oh, bisa. Di dalam penjara, mereka bertemu dengan tawanan-tawanan politik. Mereka bertemu dengan orang-orang yang terpenjara karena perubahan iman juga. Mereka menguatkan, mereka memberkati, mereka menyampaikan kesaksian hidup mereka sehingga orang-orang tersebut semakin kuat. Bahkan banyak misalnya pelacur-pelacur bertemu dengan mereka, orang-orang yang calon terpidana hukuman mati. Mereka bertemu lalu bercerita tentang Kristus. Kemudian apa yang terjadi? Orang-orang tersebut justru bertobat, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketika mereka di dalam penjara, puluhan bahkan ratusan orang justru bertobat oleh pelayanan mereka. Bahkan di Indonesia juga ada juga tokoh yang demikian, yang ketika dia menginjil kemudian ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara justru pelayanannya lebih luar biasa lagi. Dan itu menjadi satu kesaksian yang besar. Ketika dia keluar dari penjara, dia semakin berkobar-kobar. Karena apa? Di dalam masalah pun, di dalam penderitaan sekalipun, Tuhan bisa memakai dia untuk melayani Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kemanapun kita dibuat oleh Tuhan, kemanapun kita dikirim oleh Tuhan, Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam kubangan sekalipun, maka kubangan itu yang akan menjadi bersih. Ibarat kata, seandainya kita dimasukkan ke dalam kotoran, maka kotoran yang ada di sana yang akan berubah menjadi bermanfaat. Bukan kita yang menjadi kotor, saudara-saudara yang terkasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita belajar tentang bagaimana cara hidup sebagai orang Kristen harus berjuang di dalam permasalahan-permasalahan hidup. Ketika saudara bertemu dengan masalah di dalam kehidupan saudara yang terkasih, baik itu di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di sekolah atau dimanapun, apapun yang menjadi profesi saudara, ingat, melalui profesi tersebut engkau bisa memuliakan Tuhan. Melalui kejadian-kejadian yang saudara alami, saudara bisa tetap memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, menunjukkan kepada orang banyak bagaimana tantangan hidup itu kita taklukkan bersama dengan Kristus. Jadi saat ini ketika kita sudah mendengarkan ini, ada masanya kita bertemu dengan masalah.
kita mengalami problem dalam hidup kita, kita tidak perlu lagi takut, kita tidak risau, kita tidak pernah kecewa lagi kepada Tuhan. Tetapi justru kita akan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memperhadapkan saya dengan masalah ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memperhadapkan saya dengan tantangan ini, dengan penderitaan ini. Karena melalui tantangan, melalui masalah, melalui penderitaan ini, saya bisa memuliakan Tuhan, saya bisa melayani Engkau ya Tuhan. Jadi mulai saat ini, mental kita sebagai orang Kristen sudah diubahkan. Bertemu dengan masalah bukan lagi satu hal yang buruk bagi kita. Masuk ke dalam satu penderitaan bukan lagi satu hal yang menjengkelkan bagi kita. Tidak menyurutkan iman percaya kita, tetapi justru akan mengasah iman kita semakin tajam di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, biarlah kiranya kasih Kristus yang menyertai kita, membimbing kita dari saat ini sampai selama-lamanya, sehingga apa yang ada di dalam diri kita ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi saya akan bacakan, saudara-saudara yang terkasih, ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Ketika karena iman kita mengalami penderitaan, ingatlah saat itu juga kamu sedang dibentuk, kamu sedang dilatih, kamu sedang dikuatkan untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.